Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang terhormat kepada Bu Prastika selaku dosen pengampu dan juga teman-teman semua. Di sini saya dan juga Alia akan mempresentasikan terkait dengan sensor fotonik terintegrasi. Dengan saya sendiri, Wigi Utami, dengan NIM akhir 90, kemudian rekan saya Alia Febrianti dengan NIM akhir 31. Pada kali ini ada 6 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama terkait dengan definisi dan keunggulan sensor fotonik, kemudian kelebihan dan kekurangan sensor fotonik, kemudian perkembangan aplikasi sensor fotonik, lalu nanofotonik, dilanjutkan dengan fabrikasi sensor fotonik beserta tantangannya, dan juga penjelasan terkait dengan nanotip sensor. Baik, kali ini memasuki pada definisi dan juga keunggulan. Sebelum saya menjelaskan pemaparan pada PPT, secara umum, sebenarnya definisi umum dari sensor fotonik itu berasal dari kata fotonik itu sendiri yang diambil dari kata foton atau cahaya. Jadi, sensor fotonik adalah perangkat yang memanfaatkan sifat cahaya untuk mendeteksi, mengukur, atau memantau parameter fisik, kimia, atau biologis dari suatu material. Jadi, prinsipnya itu interaksi antara cahaya dan juga material. Dan yang diukur itu seperti perubahan intensitas cahaya, kemudian ada panjang gelombang, atau sifat optik lainnya sebagai respon terhadap perubahan lingkungan atau objek yang diukur. Nah, sedangkan berdasarkan jurnal yang kami baca dan kami ketahui, ternyata ada yang dinamakan dengan fotonik terintegrasi. Nah, fotonik terintegrasi sendiri adalah cabang dalam teknologi optik yang fokus pada penggabungan komponen-komponen optik seperti pandu gelombang atau waveguide, kemudian modulator, detektor, dan sumber cahaya ke dalam satu platform. Nah, seringnya itu berbentuk chip atau substrat tunggal. Hal ini mirip dengan bagaimana elektronik terintegrasi menyatukan transistor, resistor, dan kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Lalu, apa keunggulan dari fotonik terintegrasi ini? Yang pertama terkait dengan ukuran dan bobotnya yang lebih kecil dan ringan. Jadi teknologi ini menghasilkan perangkat yang lebih kecil dan ringan sehingga mendukung aplikasi di mana ruang dan bobot menjadi faktor penting, misalnya satelit atau perangkat portable. Kemudian konsumsi daya lebih rendah dibandingkan dengan teknologi optik atau elektronik konvensional, sehingga mendukung keberlanjutan energi. Selain itu juga aplikasi yang digunakan secara luas di telekomunikasi, misalnya ada transceiver optik, kemudian penginderaan seperti sensor biomedis, dan juga pemrosesan informasi kuantum. Kemudian ada juga kelebihan maupun kekurangan dari sensor fotonik yang dapat kita bandingkan dengan sensor elektronik. Nah, apa itu kelebihan dari sensor fotonik? Yang pertama itu dia tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik. Karena menggunakan cahaya secara langsung, jadi sensor fotonik ini cocok untuk aplikasi di lingkungan ekstrim, seperti ruang angkasa atau daerah industri dengan interferensi elektromagnetik tinggi. Kemudian sensitivitasnya tinggi, sehingga mampu mendeteksi perubahan optik kecil seperti intensitas, fase, atau panjang gelombang. Dan kemudian juga penginderaan jarak jauh, cocok untuk penginderaan jarak jauh, sehingga data dapat dikirim melalui serat optik tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. Lalu, apa kekurangan dari sensor fotonik ini? Yang pertama, kompleksitas pembuatannya. Pada sensor fotonik ini perlu membutuhkan teknik fabrikasi presisi tinggi seperti nanolitografi yang nanti akan dijelaskan oleh rekan Alia, dan juga tentunya biaya produksi tinggi karena memanfaatkan material dan proses khusus yang meningkatkan biaya. Kemudian juga membutuhkan kalibrasi dan komponen khusus
karena sensor fotonik ini sering memerlukan penyetelan atau pengaturan awal agar performanya itu optimal. Lalu bagaimana perbandingannya dengan sensor elektronik? Untuk sensor elektronik sendiri, dia keuntungannya lebih sederhana dan juga ekonomis, lebih murah untuk produksi massal, dan mudah diintegrasikan dengan sistem berbasis elektronik lainnya. Tapi ada juga sebenarnya kelemahan dari elektronik karena dia kurang handal di lingkungan dengan gangguan elektromagnetik dan tidak memiliki akurasi dan sensitivitas sebaik sensor fotonik untuk aplikasi tertentu. Dan untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan perbedaan antara sensor elektronik maupun fotonik dapat terlihat pada tabel 1. Seperti misalkan nature of sensing. Jadi untuk sensor elektronik itu mengukur properti elektrik ya, seperti voltage dan juga current, sedangkan sensor fotonik itu mengukur pengukuran digunakan dengan cahaya atau optical properties. Kemudian juga seperti sensitivitas. Jadi kalau untuk sensor elektronik sendiri dia tinggi tetapi terbatas pada aplikasi tertentu ya. Sedangkan sensor fotonik itu lebih tinggi karena menggunakan sinyal cahaya. Kemudian ada detection range, ada sensitivity interference, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana terkait dengan perkembangan sensor fotonik sendiri? Kita akan membahas dari sejarah singkatnya. Sensor fotonik ini dimulai pada awal abad ke-20 dari perkembangan optik dan fotonik. Jadi eksperimen dasar dalam optik mengarah pada pengembangan teknologi optik. Kemudian pada tahun 1950 hingga 1960 ada fiber optik itu ditemukan. Jadi penemuan serat optik menjadi tonggak penting untuk transmisi sinyal cahaya. Dan pada tahun 1970 sensor fotonik praktis pertama dikembangkan. Jadi diperkenalkan sensor fotonik yang pertama digunakan secara praktis, misalnya untuk pengukuran suhu maupun tekanan. Lalu seiring kemajuan teknologi, ada yang dinamakan dengan nanolitografi dan pencetakan 3D. Jadi memungkinkan untuk pembuatan komponen optik berukuran nano dengan presisi tinggi. Dan juga material inovatif. Jadi untuk nanopartikel plasmonik itu meningkatkan interaksi cahaya dengan materi, sementara quantum dots itu memperluas sensitivitas spektral dari sensor. Nah, juga ada bantuan integrasi dengan IoT dan perangkat pendukung yang mendukung aplikasi real-time seperti smart cities dan perangkat wearable. Selanjutnya ada aplikasi sensor fotonik. Jadi untuk aplikasi sensor fotonik secara general itu misalkan dalam bidang industri seperti telekomunikasi, kesehatan, dan juga lingkungan. Untuk telekomunikasi sendiri, dia mendukung transmisi data kecepatan tinggi menggunakan serat optik, kemudian meningkatkan teknik untuk kesehatan, dia meningkatkan teknik diagnostik seperti deteksi biomarker dalam darah menggunakan sensor optik, dan untuk lingkungan digunakan untuk pemantauan kualitas udara, air, atau emisi gas berbahaya. Lalu terkait dengan keunggulan teknis sendiri, ada pengukuran non-kontak dan juga integrasi dalam sistem kompleks. Jadi untuk pengukuran non-kontak, mengukur parameternya itu seperti suhu, tekanan, atau kelembapan tanpa menyentuh objek. Penting untuk aplikasi yang memerlukan presisi tinggi. Nah, sedangkan untuk integrasi dalam sistem kompleks, untuk pemantauan real-time, sensor fotonik ini dapat disematkan dalam jaringan pemantauan real-time untuk efisiensi operasional. Jadi, sensor fotonik ini menawarkan solusi yang sangat presisi dan inovatif untuk tantangan modern. Meskipun masih memerlukan kemajuan dalam efisiensi biaya dan pembuatannya, tapi setidaknya sensor fotonik ini sudah sangat mendukung dalam aplikasi-aplikasi tersebut.
Nah, untuk slide kali ini ada gambaran terkait dengan aplikasi sensor fotonik. Yang pertama ada Optical Fiber Based Sensor atau FBG. Sensor ini mampu memantau perubahan strain atau suhu dengan mengukur pergeseran panjang gelombang pantulan cahaya. Lalu ada juga wearable sensors, ada smart lenses, pulse oximeter, PPG sensor, dan lain sebagainya. Ada juga integrated photonic sensors dan juga metal surface based sensor. Dan untuk keempat gambar ini nantinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Berikut terkait kategori utama sensor fotonik, yang pertama ada sensor berbasis serat optik. Jadi untuk sensor yang berbasis serat optik ini menggunakan serat optik untuk mendeteksi perubahan suhu, tekanan, atau komposisi kimia. Seperti contohnya tadi ya, ada fiber break grating atau FBG untuk pemantauan kesehatan struktur. Nah, aplikasinya untuk apa? Ada pemantauan struktur bangunan dan jembatan, ada deteksi polutan lingkungan, dan juga pemantauan glukosa dalam aplikasi medis. Ada juga yang kedua, sensor fotonik terintegrasi. Nah, untuk fotonik terintegrasi ini menggabungkan komponen fotonik pada satu chip. Dan keunggulannya, dia ukurannya lebih kecil, sensitivitas tinggi, konsumsi daya rendah, dan aplikasinya untuk diagnostik medis, telekomunikasi, dan pemantauan lingkungan. Lanjut pada sensor wearable atau dapat dipakai. Jadi sensor ini didesain untuk perangkat yang dapat dikenakan seperti pakaian pintar atau alat kesehatan. Nah, aplikasinya itu untuk pemantauan detak jantung, kadar oksigen darah, dan aktivitas tubuh. Contohnya seperti pulse oximeter untuk saturasi oksigen selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir ada sensor berbasis metal surface atau MS yang memanfaatkan permukaan rekayasa nano untuk interaksi cahaya materi yang unik. Dan keunggulan dari MS sendiri, sensitivitasnya tinggi untuk mendeteksi biomolekul, gas, atau bahan kimia. Nah, untuk aplikasinya, untuk diagnostik medis, pemantauan gas, dan juga kontrol proses industri. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan nanofotonik. Nanofotonik mempelajari interaksi cahaya dengan materi pada skala nano, terutama untuk aplikasi komunikasi optik dan sensor. Nah, perangkat nanofotonik berbasis silikon yang kami ambil dari jurnal lainnya, itu sangat diminati karena kompatibilitasnya dengan teknologi CMOS memungkinkan pembuatan sirkuit fotonik terintegrasi secara massal dengan biaya rendah. Panjang gelombangnya itu sekitar 1,31 dan 1,55 mikrometer, dioptimalkan untuk serat optik tunggal karena memiliki dispersi nol dan kehilangan optik terendah. Selain komunikasi, nanofotonik digunakan untuk aplikasi sensor karena sensitivitasnya tinggi, deteksi batas rendah, dan ukurannya yang sangat kecil. Jadi untuk gambarnya itu diilustrasikan pada gambar di bagian kiri. Itu menunjukkan sistem sensor nanofotonik berbasis panduan gelombang di mana sinar laser dipandu melalui perangkat nanofotonik untuk mendeteksi perubahan sinyal optik akibat interaksi dengan lingkungan. Nah, sinyal ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik untuk dianalisis lebih lanjut. Terdapat berbagai metode untuk membuat sensor fotonik. Metode yang umum digunakan adalah fotolitografi, di mana suatu lapisan fotoresisten diberi pola menggunakan cahaya UV atau DUV yang diikuti dengan proses etching untuk mentransfer pola tersebut ke suatu substrat. Metode ini digunakan untuk membuat modul optik dengan resolusi dan akurasi yang tinggi. Ada juga metode nanoimprint litografi yang merupakan metode fabrikasi yang digunakan untuk membuat pola dan struktur pada skala nano. Template yang sudah memiliki pola yang diinginkan dipres ke film polimer untuk mentransfer polanya. Nanoimprint litografi ini digunakan untuk fabrikasi komponen high resolution dengan potensi aplikasi di device fotonik seperti waveguide dan kristal fotonik.
Kemudian selain litografi, ada teknik deposisi seperti chemical vapor deposition, physical vapor deposition, atomic layer deposition, dan molecular beam epitaxy yang digunakan untuk membuat optical coating, lapisan logam untuk sensor plasmonik, dan lapisan semikonduktor untuk integrated photonic device. Selain itu juga ada sol gel dan deep coating yang merupakan alternatif yang low cost dan juga simple. Namun, sol gel dan deep coating ini tidak bisa menjamin hasil yang seragam pada substrat non-planar dan tidak bisa digunakan untuk produksi skala besar. Selanjutnya ada teknik etching. Teknik etching ini vital untuk membuat pola dan struktur yang presisi pada substrat. Metode reaktif ion etching menggunakan plasma. Itu adalah metode yang umum digunakan karena etch rate-nya tinggi dan bisa menggunakan struktur yang bisa membuat struktur yang dalam dan juga well defined pada material seperti silikon, semikonduktor golongan 3,5, dan dieelektrik. Metode yang lain adalah wet chemical etching, di mana material dilarutkan secara selektif untuk membuat bermacam pola pada berbagai substrat. Ketika digabung dengan teknik litografi, etching ini bisa digunakan untuk membuat pola yang detail dan presisi, yang sangat penting untuk komponen seperti waveguide, mikroresonator, dan grating pada device fotonik yang digunakan untuk telekomunikasi, sensing, dan biomedis. Yang terakhir adalah teknik bonding, yang memainkan peran penting dalam manufaktur device fotonik. Karena teknik ini digunakan untuk mengintegrasi banyak komponen ke dalam suatu sistem optik yang kompleks. Yang umum digunakan adalah metode adhesive bonding, di mana berbagai komponen optik digabung menggunakan perekat yang meminimalisir light scattering dan pertahankan kualitas optik. Metode lainnya adalah direct bonding, di mana dua substrat didekatkan menuju satu sama lain di bawah suhu dan tekanan yang memfasilitasi bonding pada level molekuler atau atomik. Metode lain ada wafer bonding, yang digunakan untuk mengintegrasi device fotonik yang memiliki desain dan fungsi yang rumit. Teknik-teknik bonding tadi esensial untuk membuat device fotonik, terutama untuk pengembangan komunikasi optik, sensing, dan teknologi imaging. Selanjutnya adalah tantangan dalam pengembangan sensor fotonik. Dalam mengembangkan sensor fotonik, saat ini ada beberapa tantangan seperti bagaimana caranya meningkatkan sensitivitas, akurasi, dengan menekan ukuran dan biaya di saat yang bersamaan. Sensor fotonik ini seringkali memerlukan konfigurasi komponen-komponen yang terbilang cukup rumit, yang membuat biaya produksinya melambung, dan device-nya sendiri menjadi rawan terhadap gangguan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, para peneliti melakukan banyak studi tentang integrated photonic, di mana berbagai komponen sensor di downscale atau dikecilkan dan digabung menjadi satu chip, sehingga sensor menjadi lebih akurat dan biaya produksinya jadi lebih kecil. Dan tantangan lain adalah bagaimana caranya mengamplifikasi threshold atau batas deteksi dan juga spesifitas sensor fotonik, terutama untuk aplikasi lingkungan dan diagnostik. Peneliti banyak mempelajari material-material baru dan juga nanostruktur untuk meningkatkan efikasi sensor. Selain itu, mereka juga mengembangkan teknik pemrosesan sinyal untuk mengekstrak data dan memisahkannya dari background noise. Usaha kolaboratif dari peneliti, industri, dan pembuat kebijakan merupakan syarat utama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan juga untuk memaksimalkan potensi dari sensor fotonik. Selanjutnya adalah aplikasi nanoteknologi pada sensor fotonik. Tadi sudah dijelaskan beberapa jenis sensor fotonik, salah satunya adalah optical fiber based sensor.
Saat ini nanoteknologi sudah diterapkan pada optical fiber based sensor dalam bentuk nanotip. Sensor yang menggunakan nanotip ini disebut fiber optic nanotip sensor. Nanotip sensor memberikan peningkatan yang signifikan terutama terhadap analisis sel. Bagaimana bisa begitu? Karena nanotip ini sifatnya biokompatibel. Kemudian ukurannya kecil, sehingga dia meminimalisir gangguan fisik terhadap sel. Ukurannya yang kecil juga berarti waktu respon sensor menjadi jauh lebih cepat. Ukuran nanotip, diameter pucuknya ini sekitar 20 sampai 100 nanometer. Fabrikasinya bisa menggunakan litografi, chemical etching, dan focused ion beam milling. Di sini ada skema metode etching. Yang kiri adalah Turner etching, yang kanan adalah tube etching. Turner etching sendiri menggunakan larutan hydrofluoric acid sebagai etchant dan pelarut organik yang tidak bisa larut dengan hydrofluoric acid seperti toluena. Etchant dan pelarut organik ini membentuk dua fase dalam suatu kontainer. Ketika fiber dicelupkan dalam kontainer, etchant membentuk meniskus. Kemudian tinggi meniskus akan menurun secara bertahap seiring dengan mengecilnya diameter fiber. Proses etching berhenti ketika bagian fiber yang berada di bawah solvent sudah terkikis sepenuhnya membentuk pucuk. Kemudian yang di sebelah kanan, tube etching. Di sini fiber silika yang sudah diberi coating polimer dicelup ke dalam larutan hydrofluoric acid. Nah, hydrofluoric acid ini melakukan etching terhadap fibernya. Hanya fibernya saja, bukan coatingnya. Nah, bagian fiber yang dekat dengan coating itu terkikis sedikit lebih cepat daripada fiber yang berada di bagian tengah. Sehingga lama-kelamaan akan membentuk pucuk. Untuk menghentikan proses etching ini, fiber diambil dari larutan, kemudian dibilas dengan air. Metode etching tadi dua-duanya memakan waktu sekitar 1-2 jam. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah hydrofluoric acid ini berbahaya, sehingga dalam proses etching ini kita harus berhati-hati. Nah, untuk aplikasi, tadi sudah disinggung sebentar mengenai aplikasinya. Contohnya adalah penggunaan nanotip biosensor untuk deteksi benzoapirin tetrol atau BPT. BPT ini adalah salah satu metabolit benzoapirin dalam sel yang dapat bereaksi dengan DNA. Nah, reaksi ini diketahui berkaitan dengan efek karsinogenik. Nanotip difungsionalisasi dengan antibodi BPT, sehingga nanotip ini bisa mengikat BPT secara selektif. Sensor ini dieksitasi dengan laser pada panjang gelombang 325 nanometer, dan fluorescence yang dihasilkan oleh BPT dideteksi dengan detektor. Limit of detection sensor ini sebesar 0,006 nanomolar dan sensitivitas deteksi rata-ratanya sebesar 7000 N/m. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Apabila dari teman-teman ingin memastikan kembali atau membaca lebih detailnya, ada di kedua jurnal ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam mempresentasikan materi pada kali ini terkait dengan nanofotonik terintegrasi. Terima kasih.